Selamat siang teman-teman. Yuk, Selamat siang. siang. Selamat siang, Mas Dion. Ya, jadi saya selaku host di sini, materi UAS Komunikasi Politik. Kita akan membahas teori konspirasi jaring SID terhadap COVID-19. Nah, di sini saya perkenalkan dulu teman-teman saya, ada Mas Riko Guragil. Say hello, Mas. Halo, saya. Oke. Terus ada Mas Andre, Ayo. terus ada Mbak Dinda, Halo. dan ada saya sendiri Dionysius Catur Formantia. Nah, kita sebenarnya ada Sama 5 satu lagi. orang sama Mbak Desi Natalia, tapi Mbak Desi Natalia sedang ada kesibukan mengurus anaknya. Jadi kita doakan saja supaya dia bisa ikut lain kali. Amin. Oke. Nih, Amin. Nah, di sini kita tertarik kepada teori konspirasi jaring karena teorinya itu berkaitan dengan materi komunikasi dan disangkut-sangkutkan juga dengan politik. Menurut saya sih, kalau menurut Mbak Dinda gimana coba? menurut saya juga gitu sih. Karena jaring kan juga ngangkat media massa juga. Jaring kan juga nyebutin tentang kalau media itu banyak menggoreng tentang isu-isu yang sekarang beredar ini gitu. Menurut saya sih gitu. Mungkin Mas Andre, menurut Mas Andre dengan teori-teorinya Mas Jering ini gimana ya kan? Kalau menurutku sih, banyak pro dan kontra juga sih kalau kita nilai. Kalau kita bisa kita nilai tentang konspirasi jaring ini. Soalnya kan dia bilang ada politiknya juga, terus ada medianya juga yang menggoreng kata Pak Dinda tadi. Terus ya enak aja dibahas kayaknya. Kayaknya lebih masuk dibahas. Terus Mas Riko mungkin tambahan. Ya, mengenai konspirasi ya. Konspirasinya jaring, ya teman-teman udah mengetahui semuanya. Terus mungkin ya menarik untuk dibahas karena kan buat apa ya? Duh, tadi dan lupa. Spontan aja. Juta aja kita mah. Ya kan, heeh. Ya kan apakah konspirasi itu kan dapat diterima di masyarakat luas apa enggak gitu. Menarik untuk dibahas juga. Dion sendiri ada pendapat Yo, juga Mas Dian sendiri. Kalau menurutku sih kesimpulannya aja sih kita tertarik sama dia gara-gara mungkin kan dia dari dulu memang dia kelihatannya opininya tuh sangat liar gitu kan. Jadi opininya tuh emang nggak biasanya orang-orang berpikir, dia pasti mikirnya yang pokoknya dia mikirnya yang tentang yang hal-hal ekstrim kayak misalnya dia pernah nantang politisi berantem, terus ada lagi sampai dia pokoknya dia penuh kontra lah hitungannya dia itu. Nah, tapi kan sekarang dia berkaitan dengan COVID, dia juga buka suara gitu kan. Jadi di sini kita semua tertarik kan tentang apa sih yang mau dia, sebenarnya apa yang dia mau gitu loh. Biar orang tahu apa, atau mungkin dia cuman pengen panjat sosial biar makin terkenal atau banyak job, itu kan kita juga nggak tahu kan. Kalau menurutku Oke. dari teori-teorinya yang menghubungkan langsung aja aku yang menghubungkan tentang ini dibuat oleh Bill Gates dan istrinya gara-gara mereka buat film ya kan, buat film diluncurinnya Ya, pas dokumenter. corona. Iya, itu kan jadi kalau menurutku sendiri aku lihat itu juga jadinya kayak pro gitu loh sama dia. Loh, bener juga ya. Ternyata bisa orang buat film langsung kejadian. Nah, aku mikirnya kayak gitu. Jadi menurutku ini mungkin memang permainan mereka sampai kita nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja mungkin. Aku mikirnya kan aku kan sebagai pekerja jadi tetap keluar. Jadi nggak bisa di rumah aja, tetap kerjaannya memang menuntut untuk di luar gitu kan. Jadi kalau menurutku dari teorinya memang benar sih, jadi orang-orang di PHK, terus nanti apa nggak banyak yang Kegiatan yang dilakukan di rumah. pokoknya banyak yang di rumah aja gitu kan, jadinya hidup ini kayak sepi gitu loh, nggak boleh kemana-mana, diatur-atur gitu kan.
Tapi ya udah, kita kan juga menurut pemerintah. Jadi teorinya menurutku itu ada benarnya juga. Tapi tidak bisa dibenarkan semuanya gitu kan. Kalau menurut. Jadi kalau menurutnya siapa lagi yang mau jelasin, boleh. Mau menyanggah juga Kalau boleh. kalau Gini aku aja. sih dari teorinya Jering itu yang aku kontra sih, kalau dia tuh bilang kalau rapid test sama swab test itu sama sekali nggak akurat gitu, karena WHO itu kan dia bilang, dari Jering sendiri bilang kalau WHO juga belum yakin 100% kalau rapid test sama swab test itu benar-benar akurat 100% gitu loh. Sedangkan kalau pakar itu bilangnya kalau rapid test itu emang efektivitasnya itu cuma 36%. Tapi kan kalau swab test itu udah masuk 96%. Jadi kayaknya nggak bisa dibilang atau dipukul rata kalau dua-duanya tuh sama sekali nggak efektif buat mendeteksi si COVID-nya ini. Dan dari Jeriknya juga itu nggak bisa kasih data yang valid. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu, mengemukakan pendapatnya kayak gitu. Itu sih, kalau yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan atau berpendapat. Tuh, atau Mas Andre, boleh. Ayo, Mas Riko. Ya, untuk lanjutin punya Mbak Dinda tadi. Menurutku sih juga gitu ya. Jadi, tapi kan akhirnya kan jaringan juga mengikuti kayak menentang prosedur kayak kayak permainan kan secara tadi kayak Mbak Dinda nggak, secara data itu nggak bisa membuktikan juga. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Oke, Mas Kalau Andre. kalau menurutku sih, kalau pernyataan yang tersebar di media tuh, terdapat pro dan kontra juga sih bagi masyarakat atau bagi dunia kesehatan yang lebih mengerti, atau dengan masyarakat awam. Menurutku ada pro dan kontranya. Dia nilai virus itu adalah sebuah konspirasi. Kalau menurut aku itu kontra bagi aku. Soalnya itu udah ada buktinya kan, udah terbukti. Cuman datanya aja yang nggak jelas. Berapa jumlahnya, berapa yang kena. Ya. Media lah, media yang menggoreng. Kalau pro-nya tuh bagian media, dia bilang media itu menggoreng sebuah Opini. penyakit itu bisa membahayakan sekali. Menurutku sih seperti itu. Ya. Kalau dari masalah politik, aku ada pro-nya juga kalau masalah politik. Soalnya bisa jadi juga kan permainan politik dunia. Iya. Soalnya sebelum tenar Politik kemarin, juga. sebelum trending kan masalah COVID nih, dulu ada teori-teori juga yang ada tersebar di media tuh. Soalnya dulu ada sebuah lab di Cina, lab tersembunyi yang mempersiapkan negaranya untuk maju lah ibaratnya kan. Entah membuat apa, jadi penyakit itu datang dari situ, dari lab situ. Iya. Mungkin kan. Aku juga mikirnya kan, kalau misalnya, kenapa aku bisa bilang aku lebih, maksudnya teorinya itu permainan, lebih ke permainan ya, elit-elit global itu permainan. Soalnya kenapa? Karena sebelum sebelum ya virus ini booming Ya. itu kan, eh, warga di Cina, negara Cina itu mengimpor barang-barang APD kayak kayak gitu dari Indonesia, ada kan, ada buktinya, ada beritanya juga di global atau di TV One, bisa dicek sendiri kan itu. Itu mereka ngimpor lah barang-barang ya yang berkaitan dengan virus lah, diimpor ke sana, ya kan. Nah, terus setelah beberapa minggu langsung booming lah virus ini ya. Jadi kan aku mikir, oh jadi mereka cari untungnya, aku mikirnya ya. Cari untungnya tuh kayak gini gitu kan. Jadi kita kesusahan masker, kesusahan APD, kita kan Ya. nggak siap, mereka sudah siap lah hitungannya gitu. Aku makanya mikir, oh iya benar juga dia. Maksudnya ya kita boleh sih hidup di luar, tapi ya protokol kesehatan tetap harus dijaga gitu kan. Maksudnya cuci tangan itu kan wajar lah ya, wajar, nggak yang harus nggak kemana-mana. Itu juga sebenarnya aku mikirnya
ya emang penyebarannya itu memang cepat banget sih. Tapi kan kita kalau antisipasi, kita bawa apa yang itu kita keluar mungkin nggak masalah ya kan. Soalnya kita juga butuh cari makan, butuh cari minum, butuh apa banyak kan maksudnya gitu. Kalau mungkin ada yang mau tambah-tambahan tentang konspirasi ini, teori-teori ini yang membuat jadi resah banget tuh apa sih sebenarnya dari jaring ini gitu kan. Ya, Kita nilai sebenarnya dari gini aja. Aku ngasih pertanyaan aja ya bagi teman-teman, untuk teman-teman. Boleh. Kalau oke. kita memandangnya kita sebagai masyarakat nih, apa pendapat teman-teman tuh tentang konspirasi ini? Tentang virus sama politiknya, dan apakah virus itu nyata atau hanya konspirasi menurut Jering? Boleh Boleh dijawab dari yang teman-teman. boleh dari yang paling cantik dulu, ayo Mbak Dinda. Ya, Oke, kalau dari aku sih sebenarnya menurutku virusnya tuh emang benar-benar nyata ya. Mungkin kalau yang dibilang konspirasi itu adalah kayak datanya, terus kasus positifnya itu yang benar-benar dibikin katanya itu diperbanyak atau dikurangin atau apalah itu gitu, direkayasa, angkanya itu direkayasa kayak gitu. Menurutku yang masuk ke politik sih itunya, dan ada beberapa kepentingan elit global mungkin yang menunggangi pandemi ini kali ya, yang kita juga nggak tahu sebenarnya itu Ya, apa, benar. kayak gitu. Tambah lagi dari medianya juga terusan menggoreng, terus bikin masyarakatnya makin panik. Jadi kayaknya kasus dari pandemi ini tuh jadi kayak besar banget gitu loh. Kayaknya gitu. Dari aku. Oke. Dari yang lainnya mungkin gimana? Mas Dion? Kalau aku virus itu nyata, pasti nyatanya ya kan. Kalau menurutku ya Nah, itu emang bener-bener ada. Cuman kan eh, asal usulnya juga nyata, maksudnya pasti gitu loh, udah bisa dites, udah bisa diteliti. Cuman kan sekarang obatnya, aku mikir kan, obatnya kan nggak ketemu-ketemu nih. Nanti kalau misalnya munculnya di negara itu juga, nah kita kan juga mikirnya, lah kok bisa gitu loh. Maksudnya ini juga bisa jadi keuntungan buat mereka, itu aja sih aku mikirnya. Jadi mereka yang buat virus, mereka yang buat penawarnya, uang masuk ke mereka. Udah sih, gampangnya gitu kalau menurutku. Oh iya. Nah, Kalau ya kayak yang benar sih, kita sebagai orang awam menilainya sih pasti begitu kan. iya. Soalnya menurutku itu kepentingan politik juga sih kalau masalah yang Mas Dion bilang obat untuk penangkalnya lah, penangkal virus nih kan. Iya. Soalnya kan yang ramai-ramai bikin penangkal itu kan rata-rata dari negara sana kan, negara dari Cina, dari Tiongkok atau asal virusnya ini. dari Iya. asal virus tersebut. Kayaknya itu permainan lah, udah permainan, Ya. bisa dibaca itu permainan. Atau Terus mungkin juga kalau mereka kalau mikirnya kan bisa mereka bertanggung jawab atas virus ini, makanya mereka berburu-buru buat bisa juga. Tapi kan kita mana tahu kan. sama sih kalau pendapatku sama Jering tentang keresahan media, tapi kita nggak bisa juga permasalahkan media kan. Soalnya Iya. kan kalau kita pelajari media tuh, dia memang harus seperti itu, harus menggoreng sesuatu masalah biar medianya itu ramai-ramai orang tonton gitu kan. Framing lah, ya kan? Cuman bagi masyarakat, ya masyarakat pasti panik. Kalau medianya begitu, banyak jumlah yang dicantumkan data-data yang tidak jelas, ya masyarakat pasti panik lah, panik sendiri jadinya. Ada yang takut, ada yang nggak percaya, ya banyak-banyak lah. Tergantung tipe masyarakatnya sendiri, menilainya gimana. Kalau pertanyaanku tadi itu, kita sebagai masyarakat yang nggak tahu apa-apa ya nih, yang awam ibaratnya kan. Menurut Mas Riko, teori konspirasi jaring tentang virus dan politik itu gimana? Kalau kita nilai dari sisi masyarakatnya. Gimana, Mas? Benar Halo. nggak Mas Riko? Halo, halo. Ya, masuk, Mas. Nah, gini Mas Riko, kalau kita dari masyarakat sendiri kan, kita yang nggak tahu apa-apa, menilai Ya. tentang konspirasi jaring SID tentang virus dan politiknya itu gimana?
Terus keresahan kita sebagai masyarakat tuh gimana? Bisa dijelaskan, Mas Riko? Kayak sebagai masyarakat sendiri nih ya, apalagi yang masih awam. Kalau masalah politik kayaknya nggak terlalu ke situ malah. Kayak kalau masyarakat kan tahunya cuma penyebaran virus doang, nggak mengetahui terkaitannya dengan politik malah, ya kan? Tes. Gimana Mas Dian? Kalau menurut masyarakat yang menyampingkan tentang politiknya, menurut masyarakat tuh Ya, gimana sih melihat COVID ini mereka tuh kayak gimana gitu? Proses komunikasi mereka tuh jadi kayak gimana gitu? Terhambat atau malah malah tetap sama-sama aja gitu? Gimana kalau melihatnya? mungkin yang tidak nggak terlalu apa ya, kan juga ada yang pro kontra juga kan, ada yang mengikuti prosedur, ada yang cuek-cuek aja gitu kan. Hmm, Kayak teori konspirasi dari jaring ini kan juga apa ya, banyak pro kontra. dalam jadi kan amat berbahaya juga kalau dalam upaya kita melawan penyebaran virus itu. Kayak yang di apa ya, kayak yang di posting jaring kayak gitu, kalau sedang sakit jangan mau dites kayak gitu kan, juga ngaruh ke masyarakat juga tuh. Iya, apalagi dia seorang public figure ya kan, pos-posannya Oh, pasti dikonsumsi orang banyak gitu kan. Iya betul sih. lah, kayak gitu. Kalau dari segi itu ya emang dia ya nggak patut dicontoh lah. Tapi kalau dari aku tetap Ya, bersikeras kalau yang politik ya masih masuk itu gitu. masuk. Iya. Ya, Kalau masalah virusnya ya, aku sebenarnya kalau masalah virusnya ini aku lebih pro ke nggak apa lebih nyata ibaratnya, nggak ada nyata. konspirasinya. Ya. Mungkin data-datanya ya, mungkin data-datanya. Kita kan nggak tahu kan, namanya juga media kan. Saya untuk menjadikan itu sebuah apa trending lah istilahnya kan. Kalau media kan memang caranya menggoreng sesuatu biar lebih panas gitu. Yang pasarannya kan memang gitu. Kalau aku Oke. ada dua ya. Heeh. Kalau pro-nya tuh Pro sama tentang kontra. konspirasi yang politik, yang dikaitkan dengan politik. Menurut Ya. aku ya masuk itu. Tapi kalau kontranya tuh bagian virusnya. Kalau virusnya nggak masuk begitu. Sudah. Mas Riko, Kalau aku sih juga kontranya ya virusnya. Kalau aku sih, ya itu sih. Pro-nya sih, soal dia ngomongin soal politiknya, menurutku itu pendapat, aku pro sih sama itu. Terus kontranya ya soal dia ngomongin kalau virus ini tuh full konspirasi, itu aku kontra sih. Terus sama kayak pendapat-pendapat dia tentang WHO dan dokumenter dan lain-lainnya itu kontra sih. ya, ya kalau menurutku ya pro-nya itu sih aku, maksudnya pro ke dia bilang ini ada kaitannya ya memang harusnya ada sih kalau menurutku ya, yang politik-politik tuh ada. Terus kalau kontranya ya itu maksudnya sakit ini beneran sakit gitu loh. Sakit itu beneran sakit, masa sakit nggak boleh dites, masa sakit nggak boleh sembuh Ya, ya ya, kan? benar. Nah, kayak Ya, itu aja sih yang paling mendasari pro kontra aku. Sama ini juga boleh aku tambahin nggak? Boleh. Ya ya. kontranya tuh yang tentang penyakit virus nih yang dapat membunuh orang tuh. Kayaknya di situ aku kontra juga lah. Heeh. Kenapa tuh? Soalnya kan yang mendasari apa penyakit yang dapat membahayakan atau mengambil nyawa orang tuh itu didasari dari penyakit lama mereka kan. Ya. Enggak pure dari satu penyakit itu aja. Kalau menurut aku gitu. Hmm. Ya benar juga sih, kompilasi lah hitungannya penyakitnya udah bisa sih. Lebih banyak korban meninggalnya itu karena mereka emang udah ada penyakit bawaannya yang akhirnya pas mereka meninggal itu diklaim sebagai kasus COVID ini Ya. yang
Betul. meningkatkan angka itu kan. Betul, betul. Tapi ya memang ada campur tangannya si COVID gini juga kan, gitu kan. Ya, Nah, benar. tapi datanya kan yang dibuat, oh ini COVID gitu kan. Iya, benar-benar. Ya. Itu kan Bikinnya jadi penyakit seakan-akan terakhirnya yang meaningful. dihitung kan. Heeh. Iya. Jadi Ya. sekian dulu, saya Dion, dan ada Mbak Dinda, ada Mas Andre juga, Halo. dan ada Mas Riko juga. Kami mengucapkan terima kasih. Dan sama teman-teman semua yang udah ikut gabung, meluangkan waktu. Dan untuk Mbak Desi, juga yang udah ngabarin kita lah biar kita lanjut duluan. Kita terima kasih banget, ya kan? Oke. Ya. Oke deh. Ya udah, terima kasih teman-teman semua. Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu. Yo, Yuk, makasih.